Ada kekuatan yang ingin mengganggu PDI Perjuangan karena pada saat itu ada konstelasi pemilu pilkada serentak juga pada saat itu ya. Kemudian kasus sudah 10 tahun yang lalu terus diangkat lagi. Nah, ini ada upaya-upaya yang ingin membuat gaduh PDI Perjuangan. Ada kekuatan yang ingin mengganggu PDI Perjuangan karena pada saat itu ada konstelasi pemilu pilkada serentak juga pada saat itu ya. Kemudian kasus sudah 10 tahun yang lalu terus diangkat lagi. Nah, ini ada upaya-upaya yang ingin membuat gaduh PDI Perjuangan. Sekarang orang-orang yang berada di luar barisannya penguasa itu memang sedang dicongkel gitu lah ya. Istilahnya itu sedang digoyang gitu lah ya. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama kami dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Nurjana. Seperti biasa, saya sudah ditemani oleh dua jurnalis Lampung Pos. Saya Muharam Chandra Lugina. Saya Triadi Isworo. Pada Bedah Tajuk kali ini kita kembali akan membahas soal tokoh publik maupun tokoh di negeri ini yang tersandung oleh kasus hukum. Teranyar Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim 3,5 tahun. Apakah hukuman itu setimpal ataukah adil? Kita akan bahas di Bedah Tajuk kali ini. Seperti apa kelanjutannya? Namun sebelum kita lanjutkan Bedah Tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial terlebih dahulu berikut ini. Menjaga rasa keadilan masyarakat. Proses peradilan di Republik ini akhir-akhir ini kerap menjadi sorotan dan mengusik rasa keadilan masyarakat. Mulai dari vonis Harvey Muiz, berlanjut vonis Tom Lembong hingga Hasto Kristianto. Sebelumnya, Harvey Muiz sempat divonis ringan dalam kasus korupsi tata kelola timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Kini vonis ringan untuk Harvey Muiz tidak ada. Namun keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada 18 Juli 2025 yang memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara atas tipikor importasi gula dinilai publik penuh kontradiksi. Hakim pada putusannya tidak dapat memperoleh bukti adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan jahat actus reus dari terdakwa. Malahan menegaskan terpidana sama sekali tidak menikmati hasil korupsi atas kerugian keuangan negara dimaksud. Hakim menganulir sebagian besar hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara PKKN BPKB nomor PE.03-R-51-D5-01-01-2025 dari sebesar 578,11 miliar rupiah menjadi 194,72 miliar rupiah. Pertimbangan hakim menggugurkan hasil audit tersebut yang terbukti mengandung kesalahan dan kekeliruan penghitungan karena salah hitung dan penggunaan asumsi serta taksiran. Putusan tersebut dengan sendirinya menghilangkan sifat melawan hukum dakwaan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor terkait dengan importasi gula. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dimaksudkan melindungi pejabat negara sebagai pejabat administrasi negara dari potensi dikriminalisasi atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Ketentuan itu menegaskan kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun setelah terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi perkara tersangka Harun Masiku dan pemberian suap. Hasto dinyatakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Sejumlah pakar dan akademisi hukum terkemuka
yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyuarakan alarm tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia. Mereka menyatakan bahwa proses hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bukanlah penegakan hukum murni, melainkan sebuah penuntutan yang didasari motif politik. Lazimnya putusan yang tidak adil itu pasti akan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Karena itu, kita mengingatkan agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa campur tangan kekuasaan, kepentingan politik, apalagi membungkam lawan politik. Meskipun campur tangan dalam pengadilan itu bak invisible hand, tidak tampak dan tidak dapat dibuktikan, tetapi amat terasa di masyarakat. Ini bukan sekadar ketidakadilan personal, ini adalah potret rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam teori negara hukum, Rechtsstaat, kepercayaan publik adalah modal tak tertulis yang menyokong seluruh legitimasi institusi peradilan. Ketika kepercayaan itu runtuh, maka seluruh bangunan hukum ikut retak. Karena hukum tak hidup dari pasal-pasal saja, tetapi dari rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakatnya. Vonis Tom Lembong hingga Hasto memunculkan pertanyaan eksistensial. Apakah hukum masih menjadi penjaga keadilan atau telah bertransformasi menjadi teater legal formalistik yang sekadar memanggungkan prosedur tanpa substansi? Jika pengadilan bukan lagi tempat terakhir untuk mencari keadilan, maka kepada siapa rakyat harus berharap? Ini hanyalah satu babak dalam perjalanan panjang membangun keadilan substantif di negeri ini. Pada prinsip hukum harus adil, proses harus jujur, dan bahwa putusan harus menjawab nurani. Jika kita diam hari ini, maka kita mewariskan ketidakadilan sebagai norma. Tapi jika kita bersuara, maka setidaknya kita sedang menjaga agar harapan terhadap hukum dan keadilan tidak benar-benar padam. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Kembali di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen pertama atau segmen ini kita akan membahas soal quote atau pandangan dari para politikus maupun dari pakar ahli soal putusan hakim kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Langsung saja pertama kita tanya Alulu. Ya mungkin kita ini dulu ya, balik dulu ke awal ya. Kita terhadap adanya kasus Sekjen PDIP ini ya, bahwa berdasarkan putusan hakim ya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sudah menjatuhkan vonis ya melalui Ketua Majelis Hakimnya Rios Rahmanto menjatuhkan hukuman 3,5 tahun ya dan denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan ya. Ini menandakan bahwa vonis ini juga berdasarkan pertimbangan adanya bukti otentik ya mengenai keterlibatan atau komunikasi adanya dana operasional yang nilainya sekitar 400 juta ya yang diberikan oleh orang kepercayaan Hasto ya, dan disebutkan bahwa dana operasional itu berasal dari Hasto Kristianto ya untuk memuluskan PAW dari ini anggota DPR ya dari Dapil 1 Sumatera Selatan ya, Hasin Masiko ya, Harun Masiko ya, dan ini juga sebenarnya udah berjalan cukup lama ya kasus ini ya, dan ini kembali terkuak di bawah KPK baru ya, dan ini sudah menjerat juga Sekjen PDIP gitu. Oke, benar. Ya, kalau yang menarik saya mencoba mengutip dari kutipannya Ketua DPP PDIP Perjuangan ya, Pak Jarod Saifullah Hidayat. Beliau memang mengikuti kasus ini dari awal, bahkan dia sempat mengatakan bahwa ini
kasus ini sangat politis ya. Politis. Karena kan dia juga mempertanyakan apakah benar uang suap yang 400 juta kepada pada saat itu komisioner KPU RI ya, Pak Wahyu, itu benarkah memang dari duitnya Hasto atau seperti apa? Bahkan juga Pak Jarod ini juga menduga ada kekuatan politik ya yang ingin mengganggu partainya PDI Perjuangan, karena ketika itu kan kita akan bersiap untuk pemilu kan, kemudian juga beberapa waktu nanti akan menggelar kongres luar biasa ya. Nah, Pak Jarod ini menduga ada orang yang ingin mengganggu partai PDI Perjuangan, dan salah satu untuk mengganggunya yaitu lewat kursi sekjen. Nah, ini pada saat ini kan sekjennya masih Pak Hasto Kristianto ya. Nah, ini dikaitkanlah dengan kasus yang sudah lama sekali ya, tahun 2019 pada saat itu ya, Mbak Nur ya. Betul. Ketika kasus PAW, bahkan yang sosok-sosok yang dicari sampai saat ini belum ketemu tuh, sosok Harun Masiku ya, Mbak Nur ya. Sosoknya ya. Seperti apa sosok Harun Masiku, keterlibatan seperti apa itu masih menjadi misteri gitu kan. Bahkan aparat penegak hukum juga belum bisa mencari keberadaan Harun Masiku seperti apa. Tapi faktanya bahwa saat ini kejaksaan sudah memberikan vonis ya 3,5 tahun untuk Hakim. Hasto. Ya, Pak Hakim sudah memvonis kepada Hasto 3,5 tahun untuk kurungan pidana. Dan ini juga pasti jajaran PDIP akan ini ya terus nggak tinggal diam nih ya, akan ada upaya hukum lebih lanjutnya. Kemudian kita tunggu saja seperti apa kelanjutan hukum, karena tadi tuh Pak Jarod juga sudah bilang ya ada kekuatan yang ingin mengganggu PDI Perjuangan karena pada saat itu ada konstelasi pemilu pilkada serentak juga pada saat itu ya. Kemudian kasus sudah 10 tahun yang lalu terus diangkat lagi. Nah, ini ada upaya-upaya yang ingin inilah membuat gaduh PDI Perjuangan. Itu kata Pak Jarod ya. Nah, nanti kita lihat saja seperti apa kelanjutan kasus ini, karena ini kasusnya menarik ya. Ini kasusnya tarik-menarik antara kekuasaan ini kan. PDIP yang sudah 10 tahun menjabat, ketika itu konflik dengan Pak Jokowi ya. Karena perebutan dukungan, PDIP tidak mendukung Jokowi. Sementara Jokowi dan Gibran merapat ke Prabowo. Nah, ini kan sangat menarik. Ini sangat sensitif di dalam isu politiknya PDIP. Maka ini Pak Jarod bilang bahwa ini adalah kasus titipan politik gitu kan, yang bisa menjadi bumerang bagi partainya. Yang mengetahui kasus ini siapa ya? Tentunya orang-orang yang dekat dengan PDIP, orang-orang yang punya kuasa dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Betul. Gitu ya, Mbak. Oke, menyambung dari Woro ya, masih dari statementnya Pak Jarod juga yang mengatakan bahwa kasus ini benar tadi kata Woro, ini adalah titipan ya. Siapa namanya Pak Hasto Kristianto juga menyatakan bahwa dia adalah korban atau tumbal dari politik itu sendiri. Dia juga menyatakan bahwa pada saat persidangan ada salah satu orang atau yang masuk di dalam ruangan itu yang memakai baju gitu ya, yang bertuliskan adalah tahanan politik seperti itu. Nah, itu juga sudah menggambarkan seperti ada rekayasa di balik kasus ini seperti itu. Tapi balik lagi, dalam tuntutannya, di bukti-bukti persidangan juga ada memang bukti otentik yang menyatakan bahwa ada keterlibatan dari sekjen PDIP itu sendiri yang tidak bisa dimentahkan gitu ya. Artinya pada saat itu memang Pak Sekjen itu harus gitu menjadikan si Harun Masiku itu untuk PAW dengan menyiapkan sejumlah uang tadi sekitar 400 juta ya untuk memuluskan proses PAW pada tahun 2019 itu ya. Sebenarnya kalau balik lagi kasus ini adalah muatan politis sih sebenarnya benar ya. Karena kenapa orang-orang atau dalangnya justru sampai sekarang itu dibiarin begitu aja ya. Sampai mungkin publik juga sebagian besar juga sudah lupa ya dengan kasus ini. Harun Masiku, sosok Harun Masiku itu mungkin mukanya juga seperti apa. Karena kan kalau kita lihat background Harun Masiku ini juga bukan politis ya, bukan politikus gitu ya. Begitu dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan waktu itu juga suaranya juga jauh di bawah ini ya. Di posisi ke-6 ya. Posisi ke-6 ya gitu. Tapi justru dia yang dinaikkan untuk di PAW gitu pada saat itu. Nah, kemudian itu juga kemudian juga sampai saat ini justru orang buronannya ini juga masih belum tahu di mana keberadaannya gitu. Bahkan tapi kalau balik lagi vonisnya Hasto Kristianto juga jauh ya dari tuntutan jaksa yang 7 tahun penjara ya. Ini tapi hanya
setengahnya 3,5 tahun. Ya, ini mungkin cukup menarik juga ya bahwa ada pandangan yang berbeda di antara majelis hakim sama penuntutan ya. Dan dengan dari tuntutan 7 cuman 3,5 ya. Sehingga ya mungkin nantinya mungkin bisa jadi polemik ini ya, karena di masyarakat juga udah ada pendapat bahwa ini ada unsur ini loh, tangan yang nggak terlihat ya yang ikut bermain di kasus ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa emang masyarakat kita itu udah melek gitu loh dengan kondisi-kondisi yang emang terjadi di Indonesia saat ini ya, terutama yang menyangkut tokoh-tokoh publik yang kita ketahui juga banyak yang tersandung ya kasus-kasus hukum ya. Selama ini kemarin kan kita tahu bahwa udah ada vonis buat Tom Lembong ya. Terus kasus-kasus yang lain yang emang menyangkut juga itu secara tidak ininya juga menyangkut ini ya buat masyarakat sendiri ya, karena ini juga kita ketahui bahwa Hasyim Asyikko untuk PAW juga untuk anggota DPR ya, secara tidak langsung juga membawa suara masyarakat gitu loh, masyarakat Indonesia ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menariknya bahwa vonis-vonis ini juga masyarakat berpendapat bahwa ada tangan-tangan lain loh di luar ini ya, aparat penegak hukum ya ikut bermain di situ ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus bisa dihindarkan sebenarnya ya, karena masyarakat itu berpendapat bahwa hukum itu harus seadil-adilnya loh, tidak ada unsur-unsur yang di luar hukum itu juga ikut bermain gitu loh. Dan hukum itu harus tidak pandang bulu, siapapun emang yang bersalah ya dihukum sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru merecoki ya dan melanggar dari aturan-aturan yang sudah ada gitu loh. Iya. Nah, ini kan kasusnya Hasto Kristianto ini kan menjadi sorotan halayak ramai ya. Iya. Karena kan kita banyak isu-isu yang beredar bahwa hukum ini bisa menjadi pesana gitu kan. Hukum juga menjadi sandera politik gitu kan, apabila memang di kekuasaan tidak setuju, ada orang-orang yang di luar gelomboran tidak setuju dengan kekuasaan, maka orang itu bisa terpenjara hukum gitu ya. Betul. Banyak ya tokoh-tokoh negeri ini yang ketika pemilu kemarin, pemilu serentak di 2024 tuh banyak yang tersandung kasus hukum apabila ada gerombolan atau partai yang tidak setuju dengan apa maunya penguasa akan tersandung dengan kasus hukum ya. Bahkan nah banyak beberapa elit partai politik terus yang duduk di beberapa kursi menteri juga yang kita tahu tersandung kasus hukum karena partainya tidak mendukung apa yang dibawa oleh penguasa gitu kan. Bahkan juga ada ketua umum partai ya kan yang digadang-gadang akan masuk dalam kejaksaan, tapi karena dia sudah berdamai dan mendekat dengan kekuasaan, maka ancamannya 7 poin ancaman menjadi tidak jadi untuk dijadikan tersangka. Itu kan banyak tokoh-tokoh politik yang tersandung kasus hukum, tapi lagi-lagi itu hukum dipermainkan oleh aktor politik ya. Ini sangat disayangkan, menjadi sorotan halayak ramai gitu. Apalagi PDIP partai besar ya. Dan partai yang kita tahu partai yang mengusung Pak Jokowi 2 periode, kemudian pada pemilu serentak di 2024 tidak mendukung PDIP kan, tidak mendukung Jokowi, PDIP meluar barisan dengan calonnya sendiri ya. Dan ini menjadi inilah yang disampaikan kepada tadi Alulu ya, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan itu kan, atau invisible hand ya, tangan yang punya kekuasaan, yang mempunyai power, yang tangan itu bisa menentukan siapa-siapa orang yang akan menjadi pesakitan di ranah hukum gitu ya. Ini sebenarnya masih mengutip tadi ya, masih kelanjutannya Pak Saiful juga yang menyatakan bahwa seperti sedang dikuliti begitu ya Woro Alulu, ini kasusnya sedang dikuliti, sedang dicari-cari kesalahannya gitu. Tapi kalau kita lihat terlepas dari kasusnya Hasto ini, kita juga melihat bahwa sekarang orang-orang yang berada di luar barisannya penguasa itu memang sedang dicongkel gitu lah ya, istilahnya itu sedang digoyang gitu lah ya. Kayak terbaru kasus Tom Lembong ketika memang dulu juga orang yang duduk di kursi menterinya kabinet pada saat itu ya aman gitu, tapi ketika dia keluar barisan ya siap-siap digoyang gitu. Artinya kita sebagai masyarakat seperti dipertontonkan hukum gitu, bahwa hukum di Indonesia tuh kenapa sangat mudah dipermainkan gitu. Kamu dekat dengan penguasa kamu aman gitu, ketika kamu keluar dengan atau membelok dari penguasa kamu siap-siap untuk digoyang, kamu siap-siap untuk ya masuk bui gitu, sebagai resiko terberatnya gitu. Tapi kita kembali ke balik lagi ke vonisnya Hasto Kristianto, juga ini menegakkan bahwa ada apa ya sisi baiknya, bahwa memang
ketika dia terbukti salah juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Vonis 3,5 tahun itu juga membuktikan bahwa penegakan hukum juga sudah berjalan lah ya. Walaupun keadilan atau tidaknya juga dari kasus PAW ini juga kita kembalikan lagi kepada masyarakat gitu. Tapi kalau mungkin secara kerugian negara mungkin tidak ada ya. Cuman dari memperkaya diri sendiri itu juga mungkin sudah masuk ke ranah hukumnya ke sana. Baik pemirsa Metro TV, demikianlah tadi di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, kita masih berlanjut di segmen kedua. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya, kembali lagi dalam podcast Bedah Tajuk. Kali ini kita masuk ke dalam sesi kedua. Nah, dalam sesi kedua ini kita akan mengupas mengenai fakta-fakta menarik terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, yang pertama nih, Alulu, bagaimana, ada fakta menarik apa dalam kasus ini? Ya mungkin dari fakta di sidang pembacaan vonis ya, bahwa jaksa mengungkapkan bahwa Hasto pernah mengungkapkan bahwa Hasnun Masiku harus menjadi anggota DPR ya, lewat ini ya, pergantian antar waktu ya. Dan ini juga dalam surat dakwaannya bahwa terdakwa dalam melaksanakan untuk PAW itu dia memanggil seorang ini ya, memanggil Donitri dan Saiful Bahri ya, untuk pada di rumah inspirasi. Disebutkan bahwa pada di Jalan Aspirasi, Sultan Syahrir ya, di rumah aspirasi ya, bahwa pada saat itu menyampaikan bahwa harus membantu ya, karena sudah untuk membantu Hasnun Masiku sebagai pengganti calon nomor 1 yang waktu itu kan meninggal dunia ya, dan itu harus, sedangkan Hasnun Masiku di posisi 6 ya, dan harusnya secara ini nomor 2 ya, kalau nggak salah Rizky ya, kalau nggak salah itu yang harusnya menggantikan untuk nomor 1, tapi keputusan partai memutuskan bahwa harusnya Hasnun Masiku yang harus naik, sehingga untuk menjadi anggota DPR. Upaya Hasto untuk menjadikan ini juga mulai dengan mengajukan, emang Hasto juga udah mengajukan beberapa kali ini ya, mencoba melawan ya dengan berbagai ini, melalui lewat Mahkamah Agung untuk meloloskan bahwa Hasnun Masiku untuk bisa menjadi anggota DPRD ya, DPR ya, maaf DPR ya, terus mengganti caleg terpilih, terus sampai melakukan ini ya, tadi kembali ke penyuapan itu ya, ke komisioner KPU ya. Ini menjadi hal yang menjadi pertimbangan juga ya, yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum ya di sidang kemarin itu. Selain itu juga adanya upaya dari Hasto untuk melakukan perintangan ya terhadap atau menyembunyikan atau merusak barang bukti ya, berupa telepon genggam, dan ini menjadi dakwaan ya dari ini ya, dari jaksa penuntut umum untuk menjerat Hasto ini sendiri ya dalam kasus PAW ini ya. Dan itu emang jaksa sudah mengungkapkan semua itu dalam surat dakwaan yang cukup tebal juga ya, dan ini menyeret dari berdasarkan hasil dari penyelidikan juga menyeret ya nama Hasto ya, dan ini menjadi hal dan menjadi juga pertimbangan hakim sehingga jatuhlah vonis 3,5 tahun ya, dan denda subsidiar 200 juta ya. Gitu, oke, dari uang tadi 400 juta itu juga diperuntukannya untuk uang operasional ya, uang operasional untuk memuluskan jalannya Harun Masiku gitu. Ini yang terungkap di persidangan ya, artinya memang di sini juga terlihat ya fakta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sekjen PDIP Perjuangan gitu, sehingga jatuhlah vonis 3,5 tahun. Tapi ya lagi-lagi sebagai terdakwa atau terpidana sekarang sudah di dalam penjara ya, Hasto menyatakan bahwa ini adalah jebakan ya, dan dia juga merasa sebagai tahanan politik gitu. Dia juga sempat di
di pernyataan terbaru dia juga menyinggung kasusnya Tom Lembong ya, yang hampir vonisnya mirip ya, mirip ya 3,5 juga ya, yang menyatakan bahwa bahkan kalau di kasusnya Tom Lembong sebelum vonis itu keluar juga sudah tahu dari jauh-jauh hari ya, dari beberapa bulan sebelum vonis itu keluar bakal ada vonis keluar tuh 3,5 tahun gitu juga dengan Hasto Kristianto juga sudah sudah tahulah ancang-ancang kira vonisnya akan dia diterima gitu. Tapi pada saat berjalannya sidang awal-awal dia masuk di tahanan juga dia janji bakal ngungkap ya Ro ya Alulu. Ya. Dia janji bakal ngungkap siapa-siapa orang-orang yang terlibat, bakal punya dokumen terang benderang siapa saja yang terlibat di dalamnya. Tapi sampai jatuhnya vonis hari ini ternyata dokumen itu nggak ada. Dokumen itu juga tidak ada di persidangan gitu. Mungkin apakah dia ada tekanan dari pihak lain atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Hanya dia dan ketua partai mungkin ya yang tahu. Atau mungkin maksudnya jadi rahasia partai gitu untuk atau mungkin juga ini kan kaitannya orang besar bukan orang sembarangan gitu ya. Artinya apa yang dia ditampilkan di publik itu juga bakal menjadi sejarah panjang gitu, yang jejak digitalnya nggak bisa hilang gitu. Gimana Ro? Iya, karena kan ini kan berbicara suap ya. Karena kalau kita berbicara dengan konteksnya politik, banyak sekali ya peredaran uang gitu kan. Sudah bisa dikatakan hal biasa lah untuk memobilisasi massa, menggunakan anggaran, kos politik gitu. Bahkan untuk menggeser satu tokoh ya, menggeser seseorang tuh perlu biaya. Nah ini menjadi menarik bahwa ini pergeseran keuangan ini ternyata ketahuan gitu kan. Dan Pak Hasto sebagai tokoh politik, sebagai sekjen ya, tokoh besar ini tersandung di kasus PAW gitu kan. Sebenarnya kalau dunia perpolitikan hal yang wajar sebenarnya untuk pergerakan banyak uang untuk mobilisasi, bergerakan dan segala macam ya. Tapi ini kan batu sandungan itu kan. Dan anehnya menjadi sorotan ini kan yang menjadi sorotan ini orang terdekatnya Jokowi, bisa kita katakan ya. Pak Hasto ini kan orang terdekatnya Jokowi pada saat itu gitu kan. Padahal PDIP ketika itu mengusung Jokowi gitu kan. Tapi kenapa ketika berpisah gitu kan, beda jalan, kenapa kasus ini terungkap gitu kan. Banyak yang netizen bilang ya ini kasus sandera politik, tahanan politik gitu kan. Kalau memang penguasa sudah tidak sejalan lagi, maka orang-orang itu akan tersandra. Tinggal nunggu waktunya, tinggal nunggu momentumnya, kapan orang itu akan tersangkut kasus hukum gitu kan. Nah ini menjadi sorotan publik ya, Mbak Nur. Seperti tadi kasus Tom Lembong gitu kan. Tom Lembong sama Jokowi kurang deket apa gitu kan. Bahkan mereka itu bilang bestie gitu kan. Jokowi dengan Anies Baswedan itu kan sangat dekat sekali. Tapi ketika memang satu kepentingan sudah tidak sejalan ya kan, maka apa boleh buat gitu kan. Apalagi di politik ya. Nah, yang namanya sahabat jadi bermusuhan gitu kan. Nah ini ngerinya berpolitik gitu kan. Apalagi di negeri kita ini gitu kan. Orang-orang yang memang sudah tidak sejalan, orang-orang yang tidak bisa dikondisikan, maka bersiap-siap akan terkena sandungan hukum gitu kan. Nah ini kasus Hasto, kita sih berharap ya Hasto bisa bernyanyi lah, dia bisa berkicau, sampaikan saja keburukan-keburukan yang dia ketahui tentang pemerintahan gitu kan ya. Kasus apapun itu, bahkan Pak Jarod juga ketika itu pernah mensepil adanya blok Barat ya, Medan ya, blok Medan, kenapa kasus yang besar tidak diungkap gitu kan. Nah, kan kasus-kasus nikel, kasus tambang gitu kan yang merusak sumber daya alam Indonesia itu ditahan tidak diungkap secara terang-benderang. Merugikan justru itu. Nah, yang merugikan negara. Tapi kenapa kasus yang remeh-temeh gitu kan hanya sekitar 400 juta ya, kasus PAW ini malah dibesar-besarkan gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan publik gitu kan. Dan kita berharap sih sebenarnya Pak Hasto itu bisa bernyanyi ya. Ketika awal-awal kita ikutin kasusnya, Pak Hasto ini bilang punya dokumen rahasia yang bisa mengguncangkan Indonesia dengan banyak mafianya ya. Kemudian juga ada pengamat militer Bu Korni juga memegang ya dokumennya Hasto yang diserahkan kepada Bu Korni juga. Ayolah di nyanyian hukum ini harus disuarakan gitu kan. Jangan sampai hukum ini akan terus melaju dengan ya yang pilih-pilih kasih, siapa yang orang yang sudah ditandai ya benar, lalu bahkan terkena vonis gitu. Sementara orang yang bernari-nari dengan kekuasaan dan dekat dengan kekuasaan malah aman-aman aja barang ini gitu ya. Ya bahwa Pak Hasto juga sempat ini ya mengungkapkan bahwa tuntutan 7 tahun juga itu merupakan sebuah pesanan ya dari pihak eksternal ya. Dan itu menunjukkan bahwa emang
peradilan di Indonesia masih bisa digoyang gitu loh. Bahwa ini sebenarnya ini menjadi, kembali lagi kita juga dari beberapa podcast yang kemarin juga kita bahas bahwa emang ini harusnya apa, hukum itu bisa ini gitu loh tanpa intervensi ya harusnya. Dan ini juga membuat apa, kepercayaan publik juga terhadap hukum kita kan menurun gitu loh. Dan ini kembali terjadi ya, karena masyarakat juga udah mungkin dari berbagai, dengan adanya kemajuan teknologi bisa mendapatkan berbagai sumber ya, bahwa mereka bisa menilai bahwa mana sih yang hukum emang benar-benar berjalan dengan di atas relnya, atau hukum yang emang benar-benar menjadi udah di style gitu loh sama orang-orang tertentu, menjadi pesanan ya. Dan ini menjadi hal ini kembali terjadi karena banyak masyarakat juga yang mempertanyakan loh dengan adanya vonis ini ya. Dan ini menunjukkan bahwa emang hukum kita ini belum berjalan sesuai di relnya gitulah, masih bisa diintervensi atau ya bisa mungkin dibeli kalau ini ya sama orang-orang yang emang di luar dan memiliki kepentingan terhadap kasus tersebut ya. Dan itu harus akan menjadi sebuah PR juga bagi aparat penegak hukum dan pemerintah juga untuk bisa memberikan apa ya, bahwa hukum itu harus benar-benar adil, harus tegak dengan setegak-tegaknya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang emang tidak berkepentingan gitu loh di dalamnya ya, terutama dalam menangani sebuah kasus ya. Betul. Sebenarnya memang ini nuansanya sangat politis sekali ya gitu. Kalau kata Woro tadi juga bisa dibilang ini tinggal tunggu giliran aja gitu. Orang-orang siapa yang dekat dengan siapa yang berbeda arah juga siap-siap aja, tinggal nunggu waktu ya. Tunggu waktu, tinggal mau ditunjuk siapa dulu nih yang masuk gilirannya. Mungkin gitu. Udah ada ini ya istilahnya. Udah ada daftarnya ya. List siapa nih yang siapa duluan? Siapa dulu ini sampai mungkin bisa melempong, Hasto siapa lagi gitu. Jadi kayak ada listnya ya. Jadi kayak cuman apa sih, kayak shock ini aja ya, shock terapi ya untuk orang-orang tokoh-tokoh gitu. Kayak warga ini dikasih dagelan tontonan yang sebenarnya mungkin bukan seujon ya, tapi semua mungkin anggota partai atau orang-orang yang sekarang duduk di penguasa juga pasti banyak juga ya keborokan-keborokan, cuman terungkap atau enggaknya itu yang ini tinggal aja. Tunggu waktu mungkin. Tunggu waktu aja. Mungkin setelah kita karena kita katakan juga kan banyak juga sih kasus-kasus yang emang yang udah terlihat secara jelas ya bahwa ada juga sejumlah tokoh-tokoh publik ya yang emang terlibat. Tapi kan karena kembali lagi ke awal tadi bahwa Woro bilang bahwa kalau emang udah dekat sama kekuasaan mungkin aman masih aman dulu ya untuk sementara waktu mungkin ya aman. Sementara waktu nanti betul. Ada perubahan atau apa mungkin bisa masuk ya, mungkin dari daftar list itu ya udah masuk, mungkin daftar list tinggal di ini ya, tinggal dipanggil, tinggal diangkat aja ya. Kayak Nadiem gitu juga kan. Kan udah kemarin masih Adam kan udah ini Nadiem ternyata punya kasus juga kan yang ternyata nilainya juga fantastis benar ya. Kartu asnya dikeluarnya satu-satu ya. Supaya mungkin tiap tahun satu-satu bisa gitu. juga mungkin untuk peralihan ini ya isu ya mungkin ya. Karena lihat dulu isu, mungkin nanti ada isu apa, nanti ini aja naikin dulu yang ini jadi isu yang ininya dem dulu. Mungkin bisa jadi begitu kan di politik itu kan. Khawatirnya by request semua ini kan. Gitu. Iya, menarik ya Mbak Nur Alulu, ini sebenarnya fakta-fakta menarik, banyak yang belum kita eksplor, nanti kita akan eksplor lebih lanjut ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke sesi 3. Dalam sesi 3 kita akan membahas mengenai teoritis ya. Tetap di podcast Bedah Tajuk. Oke pemirsa, kita masih tetap di Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada kesempatan ini kita masuk ke segmen 3 ya, tentang pembahasan tentang teoritis ya, tentang pembahasan teoritis dari kasus yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya, terkait vonis Hasto Kristianto ya. Bahwa kita sudah pertanyaan besarnya muncul, apakah kebijakan publik yang dibuat pejabat pemerintah dapat dikenai pidana korupsi atau tidak ya. Biasanya adanya motif korupsi itu untuk memperkaya diri sendiri ya, memperkaya orang lain, atau menyalahgunakan wewenang hingga ada yang merugikan keuangan negara ya intinya. Dan untuk kesempatan ini mungkin saya dulu ya bisa mengambil satu teori ya tentang dari kasus ini dari perspektif teori delik formal ya, dimana seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa korupsi itu
ada unsur-unsurnya ya, ada memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara ya. Dan ini artinya bahwa perbuatan itu sudah dianggap masuk ke ranah pidana ya, jika sudah memenuhi unsur-unsur tersebut terpenuhi ya. Dan ini juga bahwa di pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor kita juga menyebutkan bahwa sangat jelas menyebutkan unsur memperkaya diri untuk diri sendiri atau orang lain ya. Atau juga ada kebijakan publik yang menyebut bahwa di balik motif memperkaya diri sendiri untuk diri sendiri dan orang lain itu juga dapat merugikan keuangan negara ya, dan itu menjadi sebuah hal yang sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia ya, bahwa kasus korupsi itu emang ada unsur-unsur yang seperti tadi disebutkan, bahwa ini yang benar-benar emang jika udah memenuhi syarat-syarat itu emang benar-benar udah melanggar ketentuan atau melanggar hukum ya yang emang berlaku di negara kita ya, bahwa dan itu juga sudah banyak kita ketahui di banyak literasi hukum ya, bahwa sebuah korupsi itu terjadi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, terus ada penyalahgunaan wewenang juga, terus ada kerugian lah ya, kerugian khususnya di keuangan negara ya. Dan ini selama ini juga kita katakan bahwa emang yang diangkat juga emang benar-benar sudah memenuhi syarat-syarat tersebut ya. Dan ini sebenarnya kalau dari kasus Hasto itu sendiri mungkin nggak terlalu ini ya, masih bias ya tentang kasus korupsinya. Mungkin ini karena apa yang nggak ada yang dirugikan sebenarnya ya, khususnya untuk keuangan negara ya, karena ini menyangkut uang pribadi mungkin ya, mungkin uang suap ya, buat operasional itu ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menarik juga ya dengan adanya kasus Hasto ini yang sampai udah ada jatuhnya vonis kepada sekjen PDIP ini ya. Iya. Dan mungkin ada tambahan dari ini yang lain. Iya, kalau kita melihat ini kan kasusnya Hasto ini mengenai kasus suap ya. Betul. Antara penyelenggara pemilu sama pemain pemilu ya, peserta pemilu, yaitu dalam hal ini objeknya untuk PAW, pergantian antara waktu. Yang kita tahu Pak Sekjen ini memberikan uang ya melalui kaki tangannya, melalui anak buahnya untuk memberikan uang pemulus agar Harun Masiku itu dilantik menjadi anggota DPR RI. Nah, melalui siapa? Melalui pada saat itu komisioner KPU-nya Pak Wahyu ya, Wahyu Setiawan, dan Pak Wahyu juga sudah diberikan hukuman ya 6 tahun penjara kalau tidak salah ya. Nah, ini kan kasus suap. Nah, kalau kita menelisik kalau kita melihat di dalam kajian teori modern ya, ini ada teori namanya rational choice teori ya, yaitu siapa yang mempunyai kekuasaan tuh mempunyai pilihan-pilihan untuk melakukan untung rugi bagi dirinya gitu kan. Dan salah satunya nih kasus suap yang terlibat di kubu PDIP Perjuangan gitu kan. Nah, dalam teori ini kan namanya untung rugi ya, pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan gitu kan. Dan terus ini melibatkan penyelenggara pemilu gitu kan. Sehingga yang tadinya si Hasto ini pengen orang terdekatnya itu Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, tapi keburu ketahuan ya kasusnya ini, jadi menjadi pembincangan banyak halayak ramai. Nah, dalam kasus Hasto ini bahwa tidak ada kerugian negara ya yang dihasilkan dalam kasus ini ya, karena ini kasus suap itu kan antara partai politik yaitu anggota penyelenggara pemilu, anggota DPR RI ingin menjadi dilantik di kursi dewan, menyuap penyelenggara pemilu gitu kan. Nah, ini kasus ini yang lebih serunya karena tadi dibumbui oleh bumbu-bumbu politik gitu kan, karena ada kekuatan yang tidak terlihatan atau invisible hand, tangan kekuasaan yang bisa mempengaruhi kepentingan orang-orang banyak gitu kan, yang bisa melibatkan siapapun yang dia pengen dihukum, ya itulah akan dihukum gitu. Dan ini menjadi atensi publik, makanya hal itu menjadi ramai ya, Mbak Nur ya. Ya, kalau saya mengutip dari hukum pidana klasik ya, yang menyatakan bahwa korupsi itu seringkali dilihat sebagai delik formil. Artinya perbuatan itu sudah dianggap pidana jika sudah memenuhi unsur-unsur tadi ya, seperti
memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, atau bahkan merugikan orang lain gitu. Tapi kalau dilihat dari volume ini, tadi kata Waro juga sebenarnya nggak ada yang dirugikan ya gitu. Cuman ini tapi kasus yang di sini yang kita tekankan adalah kasus suap menyuap gitu antara pemberi dan penerima suap anggota Sekjen PDIP kepada komisioner KPU RI pada saat itu Pak Wahyu Setiawan gitu. Dan di sini juga menjelaskan bahwa jadi di teori ini ya, meskipun ada kebijakan publik yang terlihat normatif, tapi di dalamnya ada niatan atau memperkaya diri sendiri gitu ya, seperti meloloskan Harun Masiku, kepentingan pribadi ya, untuk meloloskan Harun Masiku duduk sebagai anggota DPR gitu sih ya. Nah, kita juga ada tambahan juga dari pasal 3 ya dari Undang-Undang Tipikor bahwa penyalahgunaan wewenang ketika pejabat menggunakan kekuasaannya ya untuk kepentingan apa yang dimiliki untuk tujuan yang tidak sesuai dengan mandat atau kepentingan pribadi ya. Ya intinya bahwa dia menggunakan wewenang itu untuk juga melibatkan pihak lain ya, dan ini dan seharusnya kan untuk kewenangannya itu bahwa untuk kemaslahatan secara umum ya, tapi dia untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan orang lain. Ini sesuai dengan Undang-Undang Tipikor ya, bahwa wewenang itu juga wewenang kekuasaan ya intinya dalam melakukan sebuah hal itu harus demi kemaslahatan masyarakat ya, atau umat lah kalau dari bahasa ininya ya. Dalam kasus Hasto ini memang dari kasus ini kan perintangan tadinya kan, tapi hakim membebaskan ya dari kasus perintangannya, tapi di situ terjadi suap ya, dan ini termasuk dalam salah satu hal penyalahgunaan wewenang ya sebagai seorang sekjen PDIP ya, untuk melakukan hal yang suap menyuap untuk memuluskan apa yang menjadi keinginan dari ini ya, dari tadi di awal juga bahwa disebutkan bahwa PAW itu untuk memuluskan Harun Masiku ya untuk menjadi anggota DPR, dan itu merupakan keputusan partai ya, dan ini yang dijalankan oleh Hasto untuk memuluskan kebijakan partai, keputusan partai untuk memuluskan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR, dan ini menjadi sebuah permasalahan ya, sehingga menjerat dari Hasto itu sendiri ya, harus menjalani sidang dan mendapatkan vonis 3,5 tahun ya dengan subsidiar 200 juta ya, dengan tidak bisa dibayar dengan mengganti hukuman 3 bulan ya. Dan ini juga akan menjadi sebuah menjadi sebuah contoh ya bagi pihak-pihak lain untuk tidak juga melakukan hal yang sama ya, karena penyalahgunaan wewenang ini juga ternyata sudah ada undang-undangnya gitu loh. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian agar kejadian-kejadian seperti ini juga tidak terulang di kemudian hari ya. Dan itu juga kan tidak hanya merugikan bagi pribadinya juga, tapi juga bisa merugikan secara umumnya juga ke masyarakat ya, untuk kasus-kasus tertentu ya. Dan ini menjadi sebuah harus menjadi perhatian lah, khususnya dari para pejabat publik ya di negara kita ini, yang kita katakan juga banyak juga yang sudah terlibat ya dalam pelanggaran-pelanggaran hukum yang selama ini ya. Iya, itu juga menjadi tantangan birokrasi kita ya, khususnya untuk kepemiluan dan kepartaian. Karena kan kita lihat birokrasi ini sangat rumit di Indonesia. Bahkan ada teorinya birokrasi oversupply model gitu kan. Jadi yang seharusnya birokrasi itu untuk melayani, itu kan orang-orang yang memang seharusnya dilayani, ini menjadi ada pintu-pintu yang menjadi celah untuk melakukan pelanggaran gitu ya. Nah ini apalagi kan ini melibatkan orang-orang pemain itu kan, seperti Hasto, dia sekjen partai, namanya sekjen, dia punya kuasa ya untuk menempatkan siapa-siapa orang yang emang sesuai keinginan dia untuk duduk di kursi parlemen gitu kan. Kemudian juga melibatkan KPU sebagai penyelenggara ini kan. Nah terus apalagi di dalam kasus ini juga melibatkan anggota Bawaslu juga ini, ya kan, yang seharusnya Bawaslu melakukan pengawasan, mengawasi setiap jalannya tahapan perpolitikan, ini malah juga ikut bermain dalam kasus suap PAW ini, gitu kan. Dan dalam kasusnya Hasto ini, memang orang-orang yang dikada kutipan orang yang punya kepentingan itu mempunyai cara lebih ya untuk memposisikan orang-orang yang ingin duduk di kursi parlemen, khususnya di Senayan, di DPR RI ya. Tapi apa boleh buat, kasusnya keburu ketahuan dan terendus publik ya. Dan ini menjadi
pembicaraan hangat untuk setiap kalangan ya, khususnya untuk dalam kajian-kajian ilmu politik dan pemerintahan itu ya Mbak Nur ya. Betul. Sebenarnya kalau tadi dibilang ini tidak ada upaya untuk memperkaya diri gitu, tapi jika memang kalau korupsi memang kadang-kadang tidak di kasusnya ini memang tidak di kasusnya Hasto ini kan memang tidak ada seperti unsur memperkaya diri sendiri gitu ya. Tapi di dalam tapi untuk penyalahan wewenang gitu, penyalahgunaan wewenang itu juga sebenarnya sudah dikatakan korupsi ya. Makanya dijatuhi hukumannya juga tuntutannya korupsi gitu. Dan korupsi ini juga bersifatnya extraordinary gitu ya. Untuk penyalahgunaan wewenang itu tadi gitu. Ya ini memang seperti tadi yang Nur bilangin bahwa hukum pidana korupsi memang bersifat extraordinary crime ya, bahwa disebutkan bahwa pembuktian seringkali tidak mudah ya. Karena sifatnya yang tersembunyi ya. Namun adanya unsur dapat merugikan keuangan negara juga, itu artinya tidak harus ada kerugian yang nyata ya, sehingga ini udah bisa masuk ke hukum pidana ya. Dan ini menjadi modus operandi korupsi yang semakin canggih juga, ternyata istilahnya sudah cukup ya, bahwa ini masuk menjadi salah satu unsur ya, menjadi salah satu pertimbangan juga dari majelis hakim untuk menjatuhkan vonis kepada Hasto ini ya, karena bersifat extraordinary crime tadi ya. Mungkin ada tambahan. Iya. Karena ini juga kan berkaitan dengan abuse of power ya. Jadi di negeri ini tangan-tangan yang punya kekuasaan itu bisa dikatakan seenaknya ya dalam mengatur ritme pemerintahan kita. Bahkan ada hal-hal yang sampai menyeleweng hukum ya. Hukum menjadi bancakan. Nah kita sih berharap hukum itu harus tegak ya, berdiri, tidak pandang bulu, katakan benar apabila benar dan katakan salah apabila itu salah. Itu yang benar. Oke, betul. Jadi harapannya juga penegakan hukum di negeri itu benar-benar tegak lurus ya, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Maupun itu kepala daerah, terus juga mungkin ketua partai ini sekarang yang sudah melibatkan sekretaris jenderal atau sekjen partai gitu. Tapi memang itu salah ya, harus divonis salah. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bahasan bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Buat Anda, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Nah kemudian teman-teman juga bisa memberikan komentar ya di kolom komentar, tema apa aja yang kita akan bahas dalam pertemuan bedah tajuk selanjutnya. Kami beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat,
objektif dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.